Hai guys, di sini aku mau cerita buat yang nanyain aku itu kerjanya apa sih gitu sebagai TKW atau TKI di luar Indonesia itu gitu. Jadi aktivitas aku dari hari Senin sampai Sabtu yaitu ya di rumah. Aku di rumah gitu. Jadi bangun pagi, aku setiap hari bangun pagi itu jam 7.30. Maklum orang males ya. Nah setelah itu ya beres-beres gitu, sama kayak di tempat kita sendiri juga bangun pagi ya kita beres-beres gitu ya, kayak gitu. Jadi paling aku beres-beres itu paling 30 menit juga udah kelar gitu. Jadi udah habis beres-beres gitu, udah aku bangunin si nenek untuk sarapan atau ngurusin obat-obatnya dia karena obatnya banyak gitu. Jadi ngurusin dia mungkin 30 menitan gitu. Jadi setelah itu kita bisa maksudnya bisa mainannya dia kayak bongkar pasang, kayak puzzle, pokoknya mainan anak-anak gitu. Dan aku bisa main handphone gitu karena kan ada tersedia wifi juga, wifi-nya 24 jam. Jadi lu mau bongkarin apapun di internet itu terserah lu bisa gitu. Nah sambil nunggu makan siang kan, buat masak siang, terus ya gitu-gitu doang, nemenin dia gitu. Nah setelah makan siang ya ntar nunggu makan malam lagi gitu. Jadi masaknya gitu doang, masak siang dan malam gitu. Dan itu masaknya juga nggak susah sih, simple aja gitu, kecuali kalau kedua cucunya dateng di situ baru capek gitu, karena aku nggak suka masak. Kalau masakan buat sendiri yang enak sih suka, tapi kalau giliran disuruh masak itu aku paling males. Tapi kalau mereka datang kayak sekali 2 minggu itu family time gitu ya, kayak waktu keluarga mereka datang, jadi otomatis aku harus masak, kayak aku harus di dapur itu sampai setengah hari. Mungkin sampai 4 jam buat persiapan gitu. Tapi anak-anaknya ini baik gitu, anak-anaknya tuh baik, suka bantuin. Dan juga kalau udah kita yang masak, kita udah nggak selera makan juga kayaknya. Jadi anak-anaknya ini juga baik, jadi masakan yang selalu aku masak itu selalu mereka hargai, mereka habiskan. Kadang kalau mereka merasa enak suruh masak lagi, aduh bosan banget, males banget gitu. Jadi ya gitu doang kerjaan aku, kebanyakan main sih, kebanyakan nemenin si nenek buat ngurusin dia. Jadi untuk hal nyuci pakaian, aku nyuci sekali dalam 2 hari. Nyetrika juga aku sekali dalam 2 hari. Nah kalau untuk bersihin lantai atau ngepel lantai itu 2 kali dalam seminggu, nggak tiap hari gitu, karena di sini juga nggak ada orang, cuman bertiga doang tadinya gitu. Jadi nggak capek banget lah gitu. Bersyukur nggak seperti yang lain kali ya gitu. Jadi kalau untuk hari Minggu aku itu libur, jadi bisa jalan-jalan, bisa keluyuran kemana-mana yang aku mau gitu guys. Dan kalau hari libur aku itu aku bisa bangun jam berapa aja gitu, dari mulai pokoknya terserah, mau bangun jam 10, mau bangun jam 9 gitu. Tapi nggak nyampe jam 10 juga kali ya, karena butuh sarapan gitu. Jadi ya biasanya kalau udah sarapan masuk lagi ke kamar gitu. Jadi nggak susah banget sih. Yang nggak enaknya itu cuman kalau aku hampir tiap hari kurang tidur. Kenapa? Karena si nenek ini kalau malam tuh aktif banget, pokoknya imajinasinya dia itu
tinggi banget. Kadang-kadang dia kayak ngomong sendiri, kayak ngajak ngobrol orang tuanya, temen-temennya, adik-adiknya gitu, padahal ngerti lah akunya gitu. Jadi kalau malam dia sangat aktif, kalau siang tuh kayak udah nggak ada suaranya gitu. Tapi kadang-kadang aku harus putar otak juga agar dia malam itu jangan apa ya, dibilang jangan berisik gitu. Kadang-kadang dia suka keluar, maksudnya kayak dia berimajinasi kalau temennya dateng dia mau keluar dari kamar gitu. Jadi walaupun aku ikat, kadang-kadang sih aku ikat, kalau udah nggak bisa sabar lagi kadang-kadang aku ikat, nggak masalah sih. Cuman kalau dia diikat gitu agak sedih ya gitu, kayak ya nggak tega aja sih ngelihat dia harus diikat gitu. Tapi itu saran dari rumah sakit gitu, itu saran dari rumah sakit. Kalau udah nggak mampu lagi, kayak udah dia terlalu aktif banget, boleh diikat gitu. Takutnya nanti pas aku lagi nyenyak-nyenyaknya tidur dia keluar jatuh gitu. Itu doang sih takutnya, karena walaupun dia sudah tua, berumur 92 tahun, jalan ke 93 ya, 93 tahun, dia ini masih aktif untuk olahraga, nge-gym di rumah sakit gitu. Dia itu masih cycling, masih apa ya namanya, pokoknya nge-gym lah gitu. Dia nge-gym 1 jam 2 kali seminggu gitu. Jadi memang sehat banget. Cuman ya itu doang, agak kurang tidur aja sih gitu, nggak ada ini. Kalau yang lain-lainnya enak aja sih, fine aja gitu. Jadi itu dia kerjaan aku setiap harinya. Tapi walaupun kelihatannya jagain dia itu gampang, dia itu nggak bisa bahasa Inggris, dia itu nggak bisa bahasa Melayu, dan dia berasal dari Shanghai. Jadi nenek ini Shanghainese gitu kan. Terus dia cuma bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi tiap hari kita itu ngomongnya ya pakai bahasa Mandarin gitu. Karena kadang-kadang nggak enak ya, orang pandangannya kayak pandangan negatif gitu. Buat aku sih nggak apa-apa, selagi aku nggak ngerugiin kamu, nggak nyusahin kamu, kayaknya pengen aja sih, nggak masalah gitu. Karena kadang-kadang agak nyebelin sih gitu, kayak orang kerja ya nikmatin gitu, hasil keringat lo ya nikmatin kalau lo bisa gitu. Yang penting jangan pernah lupa dengan kewajiban kita gitu guys. Jadi itu dia buat aktivitas aku setiap hari, ngapain, sekalian main-main YouTube gitu. Karena apapun bisa kamu pelajari dari YouTube gitu, mungkin dari hal yang baik, dari hal yang buruk. Di sana semuanya bisa kau korek-korek, ya nggak sih? Iya gitu dong. Jadi itu dia guys ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa.